Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ami Wijaya, calon guru penggerak Angkatan 7, kelas 195 Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil diseminasi budaya positif yang telah saya selenggarakan pada tanggal 24 Januari tahun 2023 di SMK Negeri 1 Jenangan, Ponorogo. Semenjak diketemukannya tombol klik di media sosial pada tahun 2017, perubahan karakteristik pada manusia, khususnya anak atau murid, dapat kita lihat dan rasakan di mana-mana. Banyak murid pintar, namun memiliki tata krama dan adab yang kurang bagus. Menyikapi kenyataan tersebut, satu hal yang bisa kita lakukan sebagai guru adalah menumbuhkan kembali budaya positif bagi anak atau murid di sekolah. Juga menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi murid. Budaya positif merupakan nilai-nilai keyakinan dan asumsi yang tumbuh berkembang sesuai dengan nilai yang dianut oleh sekolah. Sekolah bukan hanya sebuah lembaga pendidikan, namun juga berfungsi sebagai lembaga pembentuk karakter anak atau murid. Tentu, hal ini menjadi tantangan bagi guru untuk membangun karakter anak atau murid. Menerapkan budaya positif di sekolah menjadi sebuah keniscayaan dalam prosesnya. Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk masyarakat yang religius, menjunjung kebinekaan, demokratis dan bermartabat, memajukan peradaban, serta mensejahterakan umat manusia lahir dan batin. Tujuan tersebut kemudian menjadi kerangka filosofi dari Merdeka Belajar yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri. Sebagai pendukung dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, perlu ditanamkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis, dan penuh hormat. Budaya positif merupakan tuntunan untuk siswa dalam melakukan hal positif sehingga dapat membentuk karakter baik yang kelak akan bermanfaat untuk hidupnya. Tolak ukur dari penerapan budaya positif, yaitu menerapkan kolaborasi proyek antar mata pelajaran umum, normatif dan adaptif, terbentuknya keyakinan kelas, tumbuhnya motivasi intrinsik dari diri murid. Murid memiliki karakter yang kuat sebagai perwujudan profil pelajar Pancasila, guru mampu menjadi role model dan menerapkan kebajikan universal pada kegiatan pembelajaran. Lini masa tindakan yang dilakukan. Pertama, menghadap kepala sekolah untuk meminta izin penyelenggaraan diseminasi budaya positif, sekaligus berdiskusi tentang dampak positif beserta daya dukungnya. Mengundang rekan guru untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Sosialisasi pelaksanaan kolaborasi antar mata pelajaran umum, normatif dan adaptif kepada murid. Guru membimbing siswa menyusun keyakinan kelas, siswa melaksanakan keyakinan kelas secara konsisten dan baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Berikut dokumentasi lini masa tindakan yang sudah kami lakukan. Dukungan yang diperlukan, yang pertama yaitu dukungan dari kepala sekolah beserta seluruh jajarannya. Yang kedua, dukungan dari ibu bapak guru dan tenaga kependidikan. Dukungan dari wali murid, dan yang terakhir yaitu dukungan dari murid itu sendiri. Diseminasi budaya positif yang kami selenggarakan. Yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan kepala sekolah, dilanjutkan dengan pembacaan doa. Selanjutnya yaitu adalah acara inti, diseminasi budaya positif, dan yang terakhir yaitu adalah penutup. Berikut dokumentasi dari kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku.
negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo, Bapak Sujono MPD. Yang kami hormati calon guru penggerak angkatan 7 sekaligus pemateri diseminasi budaya positif, Bapak Amir Wijaya MPD dan Bapak Sumadi MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu guru, para peserta diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga bisa berkumpul di aula SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan kita di siang hari ini adalah diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Amir Wijaya dan Bapak Sumadi selaku calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Ponorogo tahun 2023. Untuk mempersingkat acara pada siang hari ini, marilah acara di siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Selanjutnya, mari kita ikuti bersama sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo kepada Bapak Sujono MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Walaupun waktunya siang, tapi semuanya semangat Pagi. Tadi waktu salam pertama kok kelihatannya loyo. Maka saya ulang sekali lagi biar semangat gitu ya. Kemudian saya ucapkan semangat pagi juga karena memang kondisinya memang ya seperti ini, sumuk, panas, wes ngelemong rasanya. Tapi kita harusnya tetap semangat ya, semangat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Sumadi dan Bapak Amir Wijaya yang telah berhasil lolos tes calon guru penggerak angkatan ke-7. Yang saya hormati pula Bapak Ibu guru SMKN 1 Jenangan yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa puji syukur kepada Allah SWT yang mana kita oleh Allah berikan nikmat kekuatan kesehatan sehingga bisa melakukan diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan pada siang hari ini dengan tiada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan sampai nanti di yaumul kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya sampaikan terima kasih kepada guru-guru kami yang sudah menjadi calon guru penggerak di angkatan ke-7. Harapan saya kepada guru-guru muda, baik yang istilahnya P3K ataupun yang PNS yang masih muda-muda, itu harapan kami juga ikut di dalam
program guru penggerak yang dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia. Kalau kita lihat jumlah guru kita itu banyak sampai 150-an. Kalau dibandingkan dengan yang diterima di guru penggerak hanya 2, rasanya kurang tidak berbanding lurus ya. Tidak berbanding lurus dengan kenyataan yang ada. Ya. Harapan kami lebih dari itu, lebih daripada 2 orang. Nah, di angkatan keberapa ini Mas? Yang nanti setelah ini ke-8 itu nanti harapan kami muncul ada 5 atau 6 atau 7 atau 8 atau 9 ya, 10 kalau bisa guru calon penggerak ya. Calon guru penggerak yang diterima di seleksi ya, jangan sampai hanya 2 atau 1 atau tidak ada punya keinginan ya. Karena apa? Calon guru penggerak ini mampu merubah nasib pendidikan, ya. Dan itu walaupun masih woro-woro, tapi mungkin 100 atau 99% itu akan berjalan. Karena apa? Kegiatan yang ada di Solo LP2KS itu sudah dibubarkan. Yang di LPMP pun juga sudah dibubarkan untuk kegiatan penggalangan calon kepala sekolah. Yang diutamakan adalah dari calon guru penggerak yang terekrut, ya. Jadi jangan bermimpi menjadi kepala sekolah tanpa mengikuti calon guru penggerak. Ini. Dan juga calon guru penggerak ini tidak hanya sebagai kepala sekolah, menjadi pengawas pun juga bisa. Ini ya. Bahkan kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Kadis bahwasanya untuk menjadi kepala cabang dinas pendidikan kabupaten kota bisa juga melalui CGP, calon guru penggerak. Maka dari itu harapan kami ya, ini sudah saya sampaikan berkali-kali di info ya, itu adalah program pemerintah yang harus diikuti oleh seluruh ASN yang ada di SMKN 1. Bahkan kalau ada GTT pun juga bisa. Nah, CGP dari GTT yang belum PNS, yang belum ASN itu nantinya juga akan diprioritaskan menjadi ASN. Itu. Jadi jenjang rentangan untuk karir itu adalah melalui CGP, ya, gitu. Sehingga harapan kami bisa memudahkan untuk pendidikan bisa menolong pendidikan itu adalah ikut CGP, calon guru penggerak. Iman-iman, ya, iman-iman. Memang terbebani tambahan, ya. Terbebani tambahan, tugas-tugasnya memang banyak sekali, ya. Sehingga perlu kiranya untuk bisa menyisihkan waktu, ya, menyisihkan waktu tambahan untuk menjadi guru penggerak. Jadi calon guru penggerak itu wajib hukumnya punya rasa sosialisme tinggi, punya rasa nasionalisme tinggi, ya. Punya juga kepedulian terhadap sekolah, terhadap lingkungan. Paling tidak menjadi motor penggeraknya kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Yang sifatnya adalah memang untuk membangun, ya, membangun. Kepedulian ini amat sangat dibutuhkan oleh personil-personil calon guru penggerak. Ini. Jadi motivasi inilah yang perlu disampaikan ke penjenengan. Mungkin kalau ada di SMK Jenengan itu bagi guru-guru produktif sebagian besar ya, itu mungkin sudah melaksanakan kegiatan tersebut.
menularkan ilmu-ilmunya dan mempertinggi atau menambah keilmuannya terhadap ilmu yang dimiliki dan menyampaikan kepada generasi-generasi berikutnya. Inilah guru-guru produktif. Yang normatif adaptif, nah itu yang banyak istilahnya masih belum, ya masih belum. Dan CGP ini tidak hanya khusus guru normatif adaptif, tetapi guru produktif pun bisa mengikuti, ya. Guru produktif pun bisa mengikuti, tidak hanya guru normatif adaptif. Baru yang sekarang ini yang tersaring adalah guru normatif adaptif, guru bahasa Inggris dan bahasa Inggris semua. Walaupun yang terrangkum dalam kegiatan CGP ini guru normatif adaptif dan khususnya bahasa Inggris, tetapi guru-guru yang lain pun bisa, ya, matematika, fisika, kimia, dan juga guru produktif pun bisa ikut ambil bagian di dalamnya. Jadi tidak hanya guru normatif adaptif, BP pun bisa. Jadi tidak hanya melulu untuk pegawai normatif adaptif tok, tapi BP pun punya hak untuk bisa ikut CGP. Itu yang saya maksudkan. Jadi tolong seperti Mas Yoga atau yang mana-mana itu juga ikut lah, ya. Jangan sampai tidak, ya. Mas Alvin dan yang lain-lain itu ikut guru penggerak. Ini. Terus juga guru-guru produktif yang masih muda-muda utamanya. Nah, yang senior kayak Pak Rodi mungkin. Ya. Kalau seperti Pak Bambang juga usia sudah, ya. Jadi yang muda-muda sebelum alhamdulillah di tahap yang ke-8 ini ada Pak Roket dan Bu Anita. Pak Roket itu dulu apa itu? Kelas. Bu Anita bahasa Indonesia. Sudah ada yang lain, ya. Nah, harapan kami dari guru-guru yang ada ini cuma 2 berarti yang ada 2. 82. Oh gitu ya, masih jadi tahap 2. Nah, saya doakan bisa diterima juga, ya, lolos di seleksi ini. Terima kasih. Jadi harapan kami itu tanpa istilahnya saya bengok, tapi saya lewat telepon, WA, di program info, di grup info itu diperhatikan. Jangan hanya sambilan apa ini, ya. Inilah yang saya inginkan, ada semangat-semangat baru untuk bisa menerima tahun guru penggerak yang dilakukan oleh pemerintah. Ini. Terima kasih. Mungkin itu saja, nanti akan disampaikan bagaimana diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Mas Ami Wijaya dan Mas Sumadi. Mohon kita perhatikan dengan baik. Semoga nanti bisa mengimbas kepada saudara-saudara atau guru-guru semua yang ada di SMK 1 Jenangan. Terima kasih. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih disampaikan. Acara yang selanjutnya adalah doa kepada Ustaz Haji Mustajab. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengiringi kegiatan ini supaya berkahnya melimpah untuk kita semuanya, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbi billahi rabba
وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما ربي زدني علما وارزقني فهما ربي زدني علما وارزقني ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu dan para hadirin yang berbahagia, menginjak acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Ponorogo. Yang akan disampaikan pada sesi 1 akan disampaikan oleh Bapak Ami Wijaya dan sesi kedua akan disampaikan oleh Bapak Sumadi. Untuk selanjutnya acara kami serahkan kepada beliau berdua. Kami selaku pembawa acara mohon undur diri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo Bapak Sujono MPD, kepada yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Dr. Andes Bambang Suwarno SST, Ibu Bapak Kaprokli SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo, Ibu Bapak Koordinator Mapel Normatif Adaptif SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo, Ibu Bapak Pengampu Tata Tertib di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo, dan hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu pada siang hari ini. Pada siang hari ini izinkan saya Ami Wijaya, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Ponorogo, menyampaikan diseminasi budaya positif yang ada di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu, Ibu Bapak. Pas lagi asik-asiknya ngopi, telepon berdering. Nggak taunya itu dari si Mama. Di sini saya akan sharing. Monggo, mari kita belajar bersama. Jadi pada kesempatan hari ini saya tidak tidak akan untuk istilahnya mengajari atau dan sebagainya. Saya mungkin Ibu Bapak sudah bersuara semuanya. Kalau untuk membicarakan budaya positif, pasti semuanya akan bilang berlaku positif. Okay. Ya, itu mungkin iya. Tapi insya Allah sejak 2 bulan terakhir setelah saya mengikuti diklat calon guru penggerak, saya menemukan beberapa hal-hal yang itu ternyata menggelitik jiwa pendidik saya. Selama ini ternyata saya hanya mengajar, mentransfer ilmu saja tanpa menggunakan atau tanpa menerapkan pola-pola atau perasaan atau jiwa-jiwa yang mendidik terhadap siswa kita semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini ternyata saya juga akan selain menyampaikan hal-hal tentang bagaimana kita mendidik dan sebagainya, tapi juga ini hubungannya dengan sekolah yang ada di sekolah kita ini, SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. Baik, langsung menuju ke yang pertama, yaitu semenjak diketemukannya tombol klik ya pada tahun 2017, ternyata ini merubah semuanya, Ibu Bapak. Tombol klik di sini apa maksudnya? Mungkin ada Ibu Bapak yang tahu tombol klik.
Iya. Iya, betul. Mungkin ada yang tahu lagi Ibu Bapak tombol klik di sini. Iya, tombol klik yang saya maksud di sini yaitu adalah ketika sosial media sudah mulai mewabah atau sosial media mulai viral dimanapun. Tidak peduli itu di Jakarta, di Tumpak Pelem, di Ngrayun, di Nologaten, insya Allah semuanya sudah familiar semuanya dengan sosial media. Ya. Jadi mulai dari yang sudah sepuh, yang senior, sampai yang masih belum sekolah, ternyata sudah familiar semua ya Bapak. Nah, jelas ini membawa dampak. Kalau dampak yang positif, oke, gampang ya. Dampak yang positif, kita mau ngapa-ngapain gampang. Nah, ternyata dampak negatif itu juga sangat besar sekali. Mungkin kita sudah merasakan dampak negatif yang ada di sekolah kita dengan kita berinteraksi dengan siswa-siswa kita, terutama selama era pandemi, masa pandemi, ternyata juga luar biasa. Yang paling terasa yaitu adalah ketika kita berbicara masalah adab atau unggah-ungguh sopan santun. Ternyata siswa-siswa kita, anak-anak kita mengalami namanya penurunan atau degradasi yang sangat signifikan. Tentu di sini kita sebagai pendidik, kita sebagai sekolah, kita dituntut untuk mengambil peran untuk menyelamatkan kembali generasi-generasi kita yang mungkin generasi zaman dulu sudah bagus, sudah mempunyai norma, memiliki budaya yang baik, budaya positif. Maka tuntutan kita saat ini yaitu adalah kita menyelamatkan generasi kita berikutnya. Nah, bagaimana peran kita di sekolah? Inilah yang akan menjadi tantangan kita, Ibu Bapak. Kita harus bisa mengambil peran untuk menyelamatkan generasi muda kita tersebut dari adanya ditemukannya tombol klik yang ada di kehidupan kita saat ini. Sesuai dengan filosofi pendidikan dari Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara yang sangat populer dengan trilogi pendidikannya Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Ing Ngarsa Sung Tulodo, ketika kita berada di depan kita menjadi contoh Ibu Bapak. Nah ini jadi pertanyaan kita. Nah sekarang kita ini sudah layak untuk dicontoh atau belum kan gitu? Karena guru itu kalau dulu katanya digugulan ditiru ya. Nah sekarang inilah kita. Bagaimana kita? Kita ini sudah layak atau belum untuk dijadikan role model oleh anak-anak kita, oleh siswa kita, oleh murid-murid kita. Saya berharap saya sendiri saya belum baik, saya masih dalam proses. Bahkan kemarin dulu saya belum baik sama sekali. Insya Allah mungkin dengan bertambahnya umur dan juga bertambahnya pengalaman atau bertambahnya wawasan, insya Allah mungkin kalau saya masih belum baik kepada Bapak, Pak Jono, saya untuk diingatkan, ya mari Ibu Bapak semuanya kita berubah untuk menjadi baik. Agar apa? Agar anak siswa, anak didik kita itu juga nurun ke kita. Karena kita untuk piye carane arep digugu wong awake dhewe guru ngapi kan seperti itu. Ngaten nggih. Selanjutnya yaitu adalah Ing Madya Mangunkarsa ketika kita berubah menjadi seorang motivasi, menjadi seorang motivator. Jadi kita menjadi penyemangat bagi anak didik kita. Jadi ketika anak didik kita mengalami down atau mengalami sesuatu yang tidak baik pada kejiwaannya atau bahkan dalam kesehariannya dan kehidupan sehari-harinya, maka tuntutan guru kita harus menjadi seorang motivator, menyelamatkan kembali anak kita tersebut. Selanjutnya Tutwuri Handayani yaitu adalah kita harus menjadi seorang pendorong. Wajar anak kita mengalami down, karena terutama di SMK anak-anak kita mengalami pada fase perkembangan secara psikologis. Jelas mereka kadang gagal dalam asmaranya atau mungkin yang lain-lainnya, itu mesti mengalami kecewa. Nah, kita
Walaupun kita bukan BK, jadi tidak harus ini peran BK. Kita sebagai guru, sebagai pendidik, kita juga harus menjadi teman, sebagai pendorong, sebagai contoh untuk anak didik kita. Selanjutnya, filosofi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu adalah menuntun, Ibu Bapak. Menuntun itu bagaimana? Mungkin kalau kita lihat di kehidupan nyata, menuntun itu kan kita tahunya menuntun binatang itu, menuntun sapi, menuntun kambing dan sebagainya. Menuntun itu kan bawa barang hewan ternak itu kita bawa ke suatu tempat sesuai dengan arahan kita. Nah, demikian juga kita, Ibu Bapak. Kita juga harus bisa menuntun. Menuntun siapa? Yang anak murid kita itu sebut. Menuntun yang bagaimana harapannya? Jelas kita menuntun anak-anak kita untuk mendapatkan kehidupan yang baik, untuk mendapatkan kemuliaan, sehingga dia menjadi manusia yang seutuhnya dan menjadi bagian dari masyarakat yang sesungguhnya. Selanjutnya yaitu adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut filosofi dari Ki Hajar Dewantara, kodrat alam maksudnya adalah seperti ini. Anak yang dilahirkan di pegunungan, anak yang dilahirkan di daerah sekitar pantai, pasti mempunyai cara pandang terhadap alam, cara pandang terhadap dunia yang berbeda. Jadi cara bertahannya, cara makannya, cara hidupnya pun pasti berbeda. Anak yang tinggal di Jakarta, anak yang tinggal di Nologaten pasti juga akan berbeda. Ini adalah sesuai kodrat alamnya. Bagaimana dengan kodrat zaman? Kodrat zaman yaitu adalah ya jelas sesuai dengan zamannya. Mungkin zaman Budarwati dan zaman saya sudah berbeda. Kalau Budarwati adalah era kolonial, kalau saya era milenial. Gitu Bu. Angkatan Balai Pustaka. Oh iya, kalau saya sudah angkatannya Nikita Mirzani Bu. Jadi sudah beda. Pacari sabu tuh. Iya, jelas beda. Cara pandangnya pun juga sudah berbeda. Mungkin di zamannya Budarwati, kalau mau nonton bioskop harus ke Gembira atau ke Ramayana, Antasmara Bu, harus ke Ramayana, Misbar dan sebagainya. Sekarang apa yang terjadi dengan anak-anak kita saat ini? Kalau mereka mau menonton film, mereka cuma tinggal dari dalam kamarnya, dikancing, dicepai sajennya dulu, cekedikan dan sebagainya, HP miring, gulik. Ini anak saya Ibu Bapak. Anak saya seperti itu dua-duanya. Nah, artinya inilah yang disebut sebagai kodrat zaman. Kodrat zaman seperti zaman kita dan zaman anak sekarang pun sudah mengalami perbedaan. Selanjutnya yaitu adalah berpihak pada anak. Berpihak pada anak yaitu adalah kita harus menghamba kepada anak, kita harus menghamba kepada siswa. Maksud menghamba ini bagaimana? Menghamba di sini bukan berarti kita sebagai budak, bukan, tapi menghamba di sini yaitu adalah kita harus mengetahui minat, bakat, potensi, passion dari anak tersebut. Otomatis ini nanti yang akan menentukan treatment apa, perlakuan apa yang akan kita lakukan, yang akan kita berikan kepada anak-anak kita tersebut. Jadi kita di sini artinya berpihak kepada murid, apakah sudah kita laksanakan di dalam kelas kita juga. Kemudian adalah bukan tabula rasa. Tabula rasa adalah sebuah kertas putih. Kalau dulu pahamnya itu adalah seorang bayi lahir sebagai seorang kertas putih, yang siap ditulisi, yang siap diwarnai oleh lingkungan sekitarnya. Nah, di sini adalah bukan tabula rasa. Ternyata dalam kertas putih itu sudah ada coretan-coretannya, Ibu Bapak. Itu sudah ada dalam catatan-catatannya yang sudah dicatat dalam Lauhul Mahfuz dulu. Nah, tugas kita sebagai seorang yang dewasa di lingkungan mereka ini apa? Yaitu adalah menebali tulisan-tulisan tersebut, coretan-coretan tersebut, gambar-gambar tersebut. Hal-hal yang sudah baik, mari kita tebali bersama. Hal-hal baik tersebut. Dan bagaimana hal-hal yang jelek? Apakah mereka ada? Pasti mereka juga ada, Ibu Bapak. Di dalam tabula rasa anak, mereka ini juga mempunyai namanya hal negatif. Nah, hal negatif itu biarkanlah saja, tidak usah digatek nih. Yang kita tebali yang baik-baik saja. Lama-lama itu nanti akan kabur dan bahkan akan menjadi hilang, Ibu Bapak. Selanjutnya kita sebagai pengajar yaitu sebagai petani.
petani di sini maksudnya seperti apa? Mungkin Pak Samsul sangat memahami Pak Samsul sebagai petani. Kalau saya kan nggak pernah petani Pak Samsul, saya tahunya warung, angkringan dan sebagainya. Kalau Pak Samsul kan buka mata sudah ini. Pak Hendro juga sama, bercocok tanam gitu. Nah, sebagai petani itu bagaimana maksudnya itu, Pak? Sebagai petani di sini yaitu adalah sekolah kita, SMK kita ini adalah sebagai sawahnya, sebagai ladangnya. Nah, kita sebagai petaninya. Kalau tidak salah, mohon dikoreksi Pak Indro, Pak Samsul, kita itu harus memilih benih, berikutnya menyemai, menyiapkan lahan, menanam, merawat, memupuk, mengobati dan lain sebagainya ya. Terus kemudian yaitu adalah memanen, selanjutnya menjual, mencari harga yang terbaik. Ngaten nggih, kalau jasa petani itu. Nah, itu juga sama terhadap kita. Ketika kita sebagai guru, kita guru sebagai petani, kita juga harus bisa menyiapkan lahan. Nah, sekolah kita inilah yang akan kita olah itu, Pak. Bagaimana sekolah ini menjadi baik tergantung daripada kita sendiri. Bukan hanya tergantung dari Pak Jono dan jajarannya, tapi adalah kita, guru-guru kita ini bagaimana kita juga harus ikut berperan semuanya. Jadi kita menjalin kolaborasi semua lini yang ada di SMK ini, mulai dari pimpinan sampai pengajar yang lain-lainnya. Kita juga harus menjadi petani agar menghasilkan panen-panen yang berhasil baik, menjadi panen-panenan yang memiliki harga yang luar biasa, Ibu Bapak. Selanjutnya, budi pekerti, kita juga harus menanamkan budi pekerti kepada anak didik kita. Jelas kalau budi pekerti itu arahnya agar anak itu mencapai keselamatan dunia dan akhirat, mencapai kebahagiaan dunia dan akhiratnya, sehingga dia menjadi manusia yang seutuhnya dan yang bisa diterima oleh lingkungan masyarakatnya. Nah, ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional kita. Tujuan pendidikan nasional kita yaitu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk masyarakat yang religius, menjunjung kebinekaan, demokratis dan bermartabat, memajukan peradaban serta mensejahterakan manusia lahir dan batinnya. Ini menurut website dari Kemendikbudristek Dikti 2022. Ini menjadi tantangan kita merubah atau menjadikan anak didik kita, sekolah kita menjadi anak didik kita menjadi masyarakat yang bisa menjunjung kebinekaan, yang religius, namun juga demokratis dan bermartabat, Ibu Bapak. Nah, hal tersebut senas dengan tujuan dari profil pelajar Pancasila. Jelas, ending dari semua itu adalah kalau di kurikulum Merdeka, siswa kita itu menjadi siswa yang sangat atau siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yaitu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkepindahan global, bernalar kritis dan mandiri. Harapan kita, idealnya kita dalam mendidik anak didik kita menjadi yang seperti itu. Namun, bagaimana dengan kenyataannya? Bagaimana keadaan siswa kita saat ini? Bagaimana keadaan sekolah kita saat ini? Oke, nanti kita akan diskusikan selanjutnya. Nah, jelas dalam kehidupan sekolah kita, anak-anak kita saat ini terutama pasca pandemi itu mengalami hal seperti tadi saya sampaikan di depan, mengalami mungkin Tatib ini yang menjadi catatan dan juga dari tim BK menjadi catatan tentang keadaan siswa kita pasti mengalami namanya penurunan. Pasti ini alamiah, karena selama 2 tahun itu ternyata sangat berefek, berimbas. Dulu kan masih ada sentuhan, artinya di dalam kelas kita masih berinteraksi dengan mereka. Nah, generasi yang saat ini ada di kelas 2, ada di kelas 3, itu semua adalah produk-produk pandemi, Bapak. Nah, ini tugas kita. Tugas kita menyelamatkan kembali produk-produk pandemi tersebut dan juga imbas dari hasil penemuan klik di tahun 2017. Maka kita harus membentuk karakter yang baik sehingga bermanfaat bagi hidupnya mereka nanti. Nah, selanjutnya Ibu Bapak, saya akan sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, Ibu Bapak, kita ibaratkan kita itu pegang saya dan Mas Riza. Saya sebagai A, Mas Riza sebagai B. Saya memegang sesuatu.
Saya ibaratkan ini adalah sesuatu yang sangat berharga, Bapak. Nah, tugas Mas Rizal yaitu adalah membuka genggaman saya. Tugas saya yaitu adalah mempertahankan genggaman saya. Piye carane Mas Rizal amrih bisa membuka genggaman saya? Ini bagaimana? Mungkin Mas Rizal dengan membujuk, merayu, menakut-nakuti, menghardik, bahkan dengan cara yang sangat keras, mungkin dengan sangat memukul gitu. Lah mbok arep dia, kalau saya pikir dulu. Lah ini loh, yang saya takutkan dari awal ya ini loh. Yang saya takutkan dari awal ya ini, Ibu Bapak. Jadi kita mempertahankan sesuatu yang baik menurut kita. Pasti mempertahankannya itu kita juga dengan segala daya upaya kan ya. Walaupun kita sudah ditekan seperti apapun, kalau kita memang nggak mau membuka, ya pasti kita nggak akan membuka. Tapi walaupun kita mau menggenggam ini, walaupun kita ibaratnya tidak ada unsur apapun, tapi kalau kita memang ya wis ben wong ngerti ritek, ya wis wong ben ngerti, wong ben gelem dan sebagainya, pasti tanpa bujukan, tanpa rayuan apapun pasti akan bisa. Nah, selanjutnya kemungkinan jawaban terhadap pertanyaan pertama, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda? Dan B membuka kepalan tangan Anda. Selanjutnya, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol yang membuka atau menutup kepalan tangan tersebut? Jawabannya yaitu adalah tentu kita sendiri yang memegang kontrol. Kita sendiri yang mengontrol atas kepalan tangan kita. Apa kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu, Bu Bapak ternyata. Jadi kalau seperti yang disampaikan Pak Jumakir, kalau kebutuhan dasar saya saat ini yaitu adalah pengen ngopi, walaupun saya diwai uang, diwai mobil, lalu aku pengen ngopi ya ini Pak. Mungkin gitu. Uang nggak mau. Mau Pak? Mau kalau itu Pak. Kalau dapat uang nanti bisa dapat kopi banyak ya Bapak. Nah, selanjutnya seperti itu. Selanjutnya, the choice theory itu adalah teori tentang yang disampaikan William Glaser untuk tentang kontrol teori, hubungannya dengan permainan genggam tadi, Bapak. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita itu kan menekan murid kita, harus dikerjakan saat ini, tak tunggu. Nanti jam istirahat pertama di ruang guru, pastilah anak-anak kita itu akan dengan sukarela datang ke ruang guru menyerahkan tugas. Ngaten toh nggih? Kira-kira seperti itu nih. Ini praktek saya seperti itu. Nah, dalam kenyataannya sebetulnya murid itu mengalami hal yang tidak setuju, Bapak. Seperti saya zaman dulu waktu sekolah kan juga sama, harus ini. Saya sebetulnya juga sangat tidak setuju. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu untuk mengontrol murid tertentu. Penguatan positif dan efektif. Nah, karena ini menjelang kelas 12, sudah mau lulus, kalian harus rajin belajar ya. Silakan jangan pergi kalau malam hari di rumah. Itu kan kita seolah-olah membangun ya. Seolah-olah kita kan tuh ngomongi anak didik kita, ayo jangan ini, jangan ngono. Kan baik ya. Namun ternyata itu adalah anak itu sebenarnya mengalami penolakan, mempunyai resistensi sendiri untuk sesuatu yang berawal dari luar. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memakan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal.
mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Apalagi seperti ini ya, Bapak. Ilusi kritik membuat merasa bersalah. Guru kue ngene iki engko aku seneni Pak Kepala Sekolah. Nah, seperti itu. Nah, ini kan kebanyakan murid jadi ya malah jadi kalau di sini mungkin beda ya, tapi di sini yang sebelah mana kan gitu. Tapi kalau di sini yang sebelah sana sangat itu ya malah seperti itu. Selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai orang dewasa di lingkungan murid kita memaksa anak didik kita. Memaksa apa? Ya, tanggung jawab, memiliki tanggung jawab membuat murid berbuat hal tertentu. Kamu harus datang sebelum jam. Kalau tidak, kamu akan bla 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 dan sebagainya. Ini jelas merupakan bagian dari ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa orang lain. Nah, hubungannya dengan respon dan teori kontrol. Kalau dalam respon, realitas kebutuhan kita itu sama. Ini kalau kita sebagai orang dewasa, ketika teori kita teori lama, yaitu adalah kita itu mempunyai kebutuhan yang sama. Namun ketika kita mengontrol, realitas kebutuhan kita itu ternyata berbeda ya Bapak. Selanjutnya semua orang melihat yang sama, padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Gambaran kita antara saya dan siswa saya, bahkan saya dan istri saya pun juga memiliki persepsi yang berbeda. Apalagi dengan murid kita yang usianya jauh, yang non sewu latar belakang asalnya, kita ada di kota, mereka dari desa, itu pun juga jauh. Jadi kita tidak bisa mengeneralisirkan sama. Selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu kalau respon. Kemudian kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi siswa kita itu kadang non sewu, mereka tidak datang pada hari ini tanpa mengirimkan surat pemberitahuan. Nah, ternyata mereka itu juga punya tujuan. Tujuannya apa? Ya jelas. Mau tidur, atau tujuannya yaitu adalah berangkat dari rumah tapi tidak datang ke sekolahan. Nah, dia kemana nggak tahu. Tujuannya adalah seperti itu. Memiliki tujuan, pasti memiliki tujuan, Bapak. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain itu kalau dalam respon. Berikutnya, tapi kalau dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sama seperti tadi ketika kita dalam teori genggaman tadi. Model berpikir menang atau kalah itu kan dalam respon. Jadi kita sebagai pendidik biasanya harus menang ya, terhadap siswa. Itu secara alamiah kita harus menang. Namun ketika dalam teori kontrol yang merdeka atau berpikir yaitu adalah menerapkan win-win solution. Solusinya apa ini? Jadi tidak tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, tapi adalah solusi yang terjadi. Selanjutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yaitu untuk menciptakan lingkungan yang positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin sekolah. Apakah sudah efektif? Apakah perlu ditinjau kembali? Nah, seperti yang saya sampaikan beberapa saat yang lalu, Bapak, di grup kecil, salah satu grup kecil yang ada di sekolah ini yang menangani masa ketertiban. Saat ini disiplin di sekolah kita bagaimana, Bapak? Apa anak kita sudah disiplin? Kalau sudah disiplin, perlu ditinjau ulang, dikaji ulang, atau bagaimana? Nah, sebelum saya lanjutkan, menurut panjenengan bagaimana Pak Yudi? Kalau disiplin itu menurut panjenengan bagaimana Pak Yudi? Menurut panjenengan, disiplin itu bagaimana? Disiplin itu apa? Ketika kita ngomong disiplin, apa yang panjenengan ini Pak, disiplin? Mentaati peraturan yang ada di lingkungan. Mentaati peraturan yang ada di lingkungan, dalam hal ini sekolah ya Pak. Oke. Kalau menurut panjenengan Pak Happy, kita sebuti Pak, disiplin. Disiplin itu tahu dengan kewajiban dan hak-hak yang ada pada kita. Yeah. Misalkan kalau kita belajar ya kita harus disiplin pada belajar. Belajar itu tepat waktu, sekolah pun datang juga tepat waktu mengikuti peraturan. Betul, oke. Yang jawaban-jawaban dari Pak Yudi, Pak Happy sangat luar biasa sekali. Ya, itu yang kita rasakan saat ini gitu. Disiplin itu adalah sesuatu yang mengatur, sesuatu yang harus on time, promptly dan sebagainya seperti itu. Jadi sesuatu yang tertata rapi tentang perilaku kita. Nah, mulai dari disiplin beribadah, disiplin
dalam mengatur kehidupan sehari-hari, mendidik disiplin dengan positif akan membuat anak tersebut menjadi pribadi yang berkarakter baik. Harapannya kita menumbuhkan disiplin kembali kepada siswa-siswa kita. Apalagi siswa kita adalah siswa SMK yang sangat dibutuhkan kedisiplinannya dalam dunia kerja setelah lulus dari sekolah ini. Nah, selanjutnya, dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungi kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, kalau kita ngomong kedisiplinan, pasti siswa-siswa kita tanya, "Le disiplin, Le kamu mau disiplin?" Pasti banyak yang enggak. Karena apa? Ketika kita ngomong disiplin, identik dengan rambut pendek, seragam yang harus sesuai harinya, harus duduk rapi gitu kan ya. Nah, ternyata hal itu seperti yang saya tadi di awal sampaikan, ternyata itu ada, kalau dari sisi psikologis kejiwaan anak itu ternyata mengalami namanya ketidaksesuaian atau pemberontakan. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi kalau mau merdeka harus ada disiplin yang kuat ternyata. Jadi untuk biasanya kan kita wong merdeka kan gitu kan. Wah, ini orang merdeka sik tertindas, sik terjajah dan sebagainya. Padahal untuk mencapai merdeka itu harus disiplin. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi kita sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, kalau kita belum disiplin, berarti kan eksternal yang harus mendisiplinkan ini, harus dikontrol gitu. Nah, siswa kita bagaimana? Sudah disiplin dari dalam sendiri atau belum? Kalau belum, ya mari kita sebagai eksternalnya mendisiplinkannya. Untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat ternyata ya Bapak. Siswa kita harus memiliki disiplin yang kuat. Jadi untuk merdeka, untuk bebas, untuk tidak tergantung dengan orang lain, itu juga harus memiliki kedisiplinan. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, memiliki motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan. Nah ini loh, motivasi internal ini loh. Karena apa? Peran kita selama ini ternyata ketika kita menghukum mereka, ketika kita memberikan tindakan atas kesalahan mereka karena tidak disiplin, itu karena posisi kita sebagai eksternal. Belum kita menumbuhkan posisi sebagai peran internal, kontrol dari internal. Nah, tantangan kita, Ibu Bapak, yaitu adalah menumbuhkan kesadaran yang sifatnya intrinsik, tumbuh dari dalam diri siswa tersebut. Pentingkah suasana positif di sekolah? Jelas penting, karena suasana positif itu bisa menimbulkan hal-hal positif untuk siswa, karena aura positif juga akan memberikan output, cara berpikir dan sebagainya yang positif terhadap siswa kita. Budaya positif yang akan timbul seperti ramah terhadap sama warga, sekolah, suasana yang nyaman, aman, kondusif dan terjemah suasana merdeka. Terciptanya lingkungan yang menerapkan merdeka atau untuk belajar akan berdampak pada perubahan baik pada ekosistem pendidikan. Ibu Bapak, jadi kalau kita mau menuju ke anak yang disiplin, kalau menurut teori dari Ki Hajar Dewantara, kita juga harus menciptakan suasana positif yang ada di sekolah kita. Sudahkah tercipta Ibu Bapak suasana positif tersebut? Sudah positif sekali nih Pak. Nah, ini tantangan kita Ibu Bapak. Bagaimana? Nah, tantangan ini jelas ini menjadi tantangan kita bersama, bukan tantangannya Pak Jono, bukan tantangannya Pak Bambang, bukan tantangannya Bu Maria di BK, bukan tantangannya Mas Indro di Tatib, bukan. Ini tantangan kita semuanya. Ibu Bapak, kita menjadi pendidik. Sekali lagi, kita menjadi pendidik di sini, pendidik SMKN 1 Dinamarga itu yang mulai dari ruang 1 sampai ruang 40 di seluruh wilayah. Tiap jengkal wilayah tanah di SMK Negeri Dinamarga kita menjadi pendidik, Bapak. Jadi kalau misalkan besok ada anak yang tidak sesuai dengan aturan,
Bukan ayo tatib, ayo wali kelas, ayo sama bukan gitu Pak. Ya kita sebagai pendidik, mari kita didik anak kita tersebut. Jadi bukan menjadi bagian parsial dari bagian-bagian yang ada di sekolah kita. Bagaimana cara mewujudkannya? Yaitu membangun budaya positif dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan positif yang mencerminkan peningkatan akhlak mulia dan kemandirian murid. Pembiasaan insya Allah sudah dilaksanakan pagi hari, khususnya dimulai dari RPL nih Pak Agus. Oke, Pak Agus ya. Di RPL ketika setiap jadwalnya praktek masih diawali dengan sholat duha ya Pak. Alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan nanti bisa merembet ke jurusan yang lain atau baik itu di normat. Tapi ya kalau memang sholat duha ya sholat duha yang artinya yang benar ya dikawal mulai dari kelas sampai masjid sampai nanti kembali lagi ke kelas, jangan. Nah itu kegiatan saya dulu Bapak. Saya ayo ke masjid, saya ke sebelahnya masjid kan gitu. Nggih, ngoten niku lah pokoknya. Selanjutnya menciptakan pembelajaran berpihak pada murid dengan berbagai cara, antara lain melalui penggunaan media ajar yang relevan, strategi dan metode pembelajaran yang sesuai, serta penerapan kolaborasi antara mata pelajaran yang bisa menunjukkan kepada murid tentang kesinambungan antara mata pelajaran sekaligus penerapannya pada dunia nyata. Nah, tidak hanya masalah tata krama budi pekerti adab, namun ketika kita di kelas kita juga harus melakukan inovasi-inovasi. Kalau zaman dulu saya bawa spidol tok sama buku absen ngoten nggih. Ilmunya kan sudah ada di sini. Kan kalau bahasa Inggris itu belajar grammar kan sudah dulu. Sampai sekarang kan grammar ya tetap gitu-gitu saja gitu. Tidak berkembang, soalnya ya itu saja. Nah, ternyata itu semakin ke sini anak seperti tadi yang saya sampaikan di depan, kodrat zaman. Anak itu sudah mengalami kayak semacam penolakan dengan metode-metode lama itu Ibu Bapak. Nah kita berarti harus melakukan inovasi dalam pembelajaran. Inovasinya bagaimana? Di YouTube banyak Ibu Bapak, monggo dipirsani mawon. Banyak contoh-contoh bagaimana kita berinovasi. Tergantung mata pelajaran kita apa, monggo di situ sudah banyak. Nah tapi untuk memperindah atau mungkin untuk menyesuaikan mata pelajaran itu dalam penugasannya atau dalam penyampaian kita dalam kelas, sesuai dengan kurikulum Merdeka, yaitu kita melakukan penugasan yang sifatnya kolaboratif, Bapak, kolaboratif antar mapel. Ini ternyata akan menimbulkan hal yang baik, hal yang positif. Karena kenapa? Satu, mereka nanti akan menjadi tahu bahwa oh ini loh fungsinya dari matematika, oh ini loh fungsinya bahasa Inggris ketika dijadikan satu. Kan selama ini mereka hanya tahunya secara teori saja, secara parsial, secara teori part gitu saja. Nah, kalau kita mendengar kolaboratif maka ini akan berbeda ya Pak. Selanjutnya memfasilitasi murid berliterasi secara luas sehingga mereka memiliki wawasan pengetahuan yang luas. Penguatan karakter murid melalui kegiatan proyek profil pelajar Pancasila. Pak Fendi sudah menerapkannya dan tim insya Allah sudah luar biasa sekali siswa-siswa kita. Selanjutnya nilai-nilai yang bersifat kebajikan universal. Itu nilai yang seperti apa sih nilai kebajikan yang bersifat universal? Nilai kebajikan mempunyai arti disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, dan nilai ini merupakan fondasi dari kita berperilaku. Jadi nilai-nilai yang bersifat kebajikan universal itu adalah nilai yang harus kita terapkan untuk mendisiplinkan siswa kita dalam kelas. Ini merupakan upaya kita membangun kedisiplinan siswa kita secara intrinsik, secara kita tidak sebagai posisi kontrol, kita tidak sebagai penghukum, tapi kita sebagai yang menumbuhkan. Nah, ini tantangan kita. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui yaitu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah terbentuknya murid-murid yang berkarakter, disiplin, dan lain sebagainya, Bapak. Jadi harapan kita harus menghasilkan siswa-siswa yang seperti itu, sesuai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia yaitu adalah ketika berperilaku, mengapa mereka melakukan sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan?
Jadi siswa kita itu melakukan sesuatu itu bagaimana? Siswa kita itu nakal, siswa kita itu tidak disiplin itu seperti apa? Apa sebabnya? Nah ini kita juga harus mengetahuinya ya Bapak. Bagaimana cara mengetahuinya? Pasti kita secara tidak kita sengaja ketika kita berinteraksi, kita sudah mengetahui karakternya si A, si B ini. Nah, selanjutnya ketika mereka mendapatkan sanksi, itu adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu secara alamiah. Jadi mereka akan dihukum ketika mereka merasakan kedisiplinan itu karena apa? Karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena kan hukuman itu tidak menyenangkan, mereka pasti menghindarinya. Tapi sebetulnya perasaannya dia tidak sesuai. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dia melakukan sesuatu karena ada imbalannya. Saya sama seperti saya dulu, kalau saya mau berangkat sholat maghrib, mereka digorengin dong sama ibu saya. Itu dulu. Karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang yang motivasi ini bertanya akan jadi orang seperti apa saya nanti jika melakukannya. Jadi ini ada sedikit keistimewaan negosiasi. Kalau saya nanti seperti ini akan jadi apa seperti itu. Contoh kasus, Davin kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih berdiam diri. Nah, saat menggambar di buku pelajarannya, guru matematikanya Bu Desi menanyakan pertanyaan Davin menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya. Serta tiba-tiba menjadi gagap. Saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat Davin dengan gagap itu. Bu Desi padahal membiarkan teman-temannya menentangkan Davin dan tergagap malu luar biasa. Malah minta Davin untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Wah, sambil ditutup-tutupin gitu Bapak. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi Bapak menurut panjenengan? Siswa-siswa kita mau jadi apa kalau dijaga seperti itu? Jadi ada anak yang gagap, ketika malah kita tuding terus kita guyu-guyu gitu, apa yang terjadi? Jelas mereka akan mengalami trauma, mengalami down, mengalami dan sebagainya. Nah, ini jujur aja secara tidak langsung kan kita juga masih seperti itu gitu. Ini kalau saya loh ya, tapi kalau panjenengan mudah-mudahan insya Allah sudah tidak. Nah, ketika kita menerapkan hukuman, dampak dari hukuman tersebut menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman, korban mendapatkan ketidakadilan, murid membenci peraturan. Itu ketika hukuman. Akhirnya peraturan dibenci. Selanjutnya konsekuensi. Kalau kita menerapkan konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman, tetap tidak nyaman ya Bapak ternyata. Korban bisa diabaikan, murid dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Ternyata kalau konsekuensi, kalau kamu tidak datang maka kamu nanti lari lapangan 25 kali. Ternyata itu hanya berdampak ya saat itu saja. Besok ya diulang lagi. Seperti itu konsekuensi. Murid menghormati peraturan, murid hanya menghormati peraturannya saja. Jadi peraturannya saja yang dihormati, nggak ada yang ngatur, ya sudah. Next, yaitu ada namanya restitusi, Bapak. Restitusi mungkin ini hal baru untuk kita atau mungkin untuk saya ya. Nah, ini saya menyampaikan kepada panjenengan, restitusi merupakan pilihan menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi ada negosiasi. Jadi anak menjadi tahu apa yang harus dilakukan, apa efeknya, apa dampaknya, seperti itu. Terus bagaimana solusinya? Itu adalah restitusi, Bapak. Nah, selanjutnya di sini mungkin saya akan exercise ya, latihan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi, Bapak? Hukuman atau konsekuensi kalau seperti ini? Hukuman ya, karena dia harus tercatat. Oke, next. Lari memilih lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Oke, contoh-contohnya hukuman atau konsekuensi. Inilah yang disebut sebagai konsekuensi. Nah, selanjutnya nanti restitusi akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Sumadi. Namun sebelum saya ada satu hal yang harus kita untuk membuat budaya positif yang harus kita tumbuhkan dari intrinsiknya, yaitu adalah membangun keyakinan kelas.
Keyakinan kelas yaitu adalah hal baik yang diyakini oleh anggota kelas, yang disepakati oleh semua kelas. Jadi apabila murid atau siswa melakukan hal yang tidak pas, tidak benar, maka kita kembalikan kepada siswa tersebut. Jadi bukan kita yang menghakimi, bukan kita yang menyalahkan, namun mereka kembali kepada diri mereka sendiri. Ya sesuatu yang sudah disepakati oleh mereka sendiri. Demikian Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Pak Camat dalam Ibun Kanten pindah menawi wonten lepat dalam nyuwun pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, yaitu adalah pembuatan keyakinan kelas. Guru dan murid bersama-sama membuat keyakinan kelas. Selanjutnya, mendeklarasikan keyakinan kelas yang telah dibuat secara bersama-sama. Dan ditutup dengan pemasangan dokumen keyakinan kelas pada dinding kelas. Good morning, class. How are you today? Alhamdulillah, fine too. Okay, well, everyone, welcome to the second semester. This is the first day for you to start the meeting this semester. Jadi hari ini adalah hari pertama kalian masuk semester berat ya. Kita sekarang berada di semester terakhir. Kalian ada sekolah di Pusaka Kejaksaan Ponorogo. Sudah tidak ada semester tambahan lagi kan? Ya. Nah, semester genap kelas 12 tinggal beberapa saat, tidak lama. Maka setelah itu, di sisa waktu kita belajar, kita berinteraksi ini, mari kita menyisakan kesan atau mari kita menciptakan kesan yang baik untuk masa yang akan datang. Jangan sampai nanti muncul perasaan dari kalian saya adalah orang yang baik. Juga sebaliknya, itu buat saya yang terbaik. Mari kita sama-sama menciptakan kesan yang baik, menciptakan suasana yang baik di kelas kita di sisa waktu kita belajar ini. Bisa dipahami kan? Oke, nah, terus bagaimana kita menciptakan? Ini hubungannya dengan keyakinan kelas sebenarnya. Keyakinan kelas itu maksudnya seperti apa? Keyakinan kelas itu adalah kepercayaan. Kepercayaan akan apa? Impian. Oke. Nah, jelas kita mempunyai namanya impian. Kelas kita itu idealnya harus seperti ini, seperti itu gitu ya. Maka untuk mewujudkan itu, maka kita harus mempunyai kesepakatan. Siapa yang menyepakati? Sama, siapa? Di sini. Saya dan saya sebagai pengajarnya, kalian sebagai siswa. Kita mempunyai kesepakatan bisa ya. Nah, untuk mewujudkan impian itu kira-kira kalian punya impian apa nih? Tentang kelas kita. Gas, kira-kira apa gas? Kelas impian itu gas. Kompak, oke. Terus Aminda, apa ada? Tanggung jawab. Nah, terus Adit, apa Adit? Disiplin. Terus Adinda, apa ada? Apa Adinda? Smart, oke. Oke, ada lagi? Apa nambahan? Solid, oke.
Nah, dan sebagainya. Kalau kita semuanya, kita ini hanya nonton saja ya. Nah, nanti kalian akan mendapat kesempatan untuk menuliskan kelas impian kalian itu seperti apa nanti. Oke. Nah, setelah kita memiliki kelas impian, kita nanti akan memiliki namanya keyakinan. Dari sini kita munculkan keyakinan tentang kelas kita. Keyakinan tentang kelas kita itu bagaimana? Keyakinan seperti yang kita yakini. Maka ketika kita berada di dalam kelas, kita harus melakukan apa yang menjadi keyakinan tersebut. Jadi sewaktu waktu kita misalkan ada yang datang terlambat, sesuai dengan keyakinan tersebut enggak. Jadi saya tidak perlu lagi marah-marah pada kemudian mempoin kalian. Kita sepakat dengan ini keyakinan bersama antara saya dan itu ya. Oke. Pada kesempatan ini akan saya bagikan sticky note untuk kalian. Silakan nanti tanda ke depan tuliskan keyakinan tentang kelas ini. Ya. Oke, saya bagikan. Gak usah dikasih nama. Entak nggak sih? Nah, ini kok gitu. Oke, silakan ditulis keyakinan kelas seperti apa. Kita mulai dari sebelah sini ya. Silakan langsung lempar ke depan sini. Tulis, gak usah diberi nama, gak apa-apa. Langsung. Silakan lempar ke depan. Oke, lanjut silakan yang tengah. Ya, silakan. Selanjutnya, Mas Bram yang deret paling unggul. Oke, alhamdulillah semuanya sudah terdokumentasikan di depan sini keyakinan kelas impian seperti apa yang akan kita lakukan di kelas kita. Oke, di sini saya bacakan sekilas mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, bisa disepakati tepat waktu. Oke, good. Kompak. Oke, good. Memiliki kelas yang solid. Oke, good. Terus berikutnya ada yang rapi. Oke, masyarakat berjiwa intelektual. Siap. Oke, good. Komitmen, disiplin, smart, solid. Sama ya dengan tadi ya. Oke. Hormat kepada guru. Hormat
hormat pada guru. Oke, maksudnya apa? Ya, kan guru di sini adalah itu sebagai orang tua kalian. Oke, lanjut. Bekerja sama. Bekerja sama, maksudnya apa ya? Dalam mengerjakan tugas. Oke. Ya, ini keyakinan kelas kita nanti akan kita filter, kita seleksi. Kalau yang sama, ya nggak usah di Ya sudah disepakati keyakinan kelas kita ini. Oke, terima kasih semuanya. Nanti akan kita rangkum, kita tempel di kertas ini. Nanti apa yang sudah kalian tempelkan di sini, kita rangkum di sini. Terus nanti akan kita tempelkan di sini. Nah, inilah yang akan menjadi keyakinan kelas kita bersama-sama. Oke? Terima kasih. Sekarang akan saya lanjutkan yaitu dengan membuat keyakinan kelas yang akan kita tempelkan di sini. Oke. Nanti kalian akan mencetak atau merangkum, mungkin kita sekretaris kelas ada kan ya? Oke, sekretaris kelas tugas untuk mengidentifikasi keyakinan kelas seperti apa yang akan kita harapkan, gitu ya? Oke. Terima kasih untuk sementara pada sesi yang pertama ini. Nanti setelah istirahat kita akan lanjut lagi dan nanti sekretaris untuk ini ya, mencetak keyakinan kelas kita ya. Sampai jumpa di sesi yang kedua setelah istirahat. Assalamualaikum. Kembali lagi setelah istirahat, sukses ya. Nah, akan kita lakukan sesi yang kedua setelah istirahat, yaitu kita lanjutkan lagi apa yang menjadi keyakinan kelas kita. Nah, akan kita rangkum dan akan kita tuliskan di lembar kertas. Alhamdulillah sekretaris sudah ya, sudah mencetaknya. Oke. Silakan untuk dibuat keyakinan kelas kita. Kita tempelkan di sini, kertas ini. Ini digunting dulu ya. Oke, kita tempelkan. Oke, mungkin bisa aku sekretaris. Oke. Sekarang kamu boleh baru. Ini ada dua sini. Nah, bro. Well, semuanya alhamdulillah yang kelas sudah jadi ini ya. Oke. Nah, ini kan karena ini adalah kesepakatan. Kesepakatan itu berbeda deal antara kalian dan saya. Saya akan minta tanda tangan ini, saya sebagai pengajarnya, terus nanti ada perwakilan dari siswa yaitu ketua kelas ya. Oke, silakan ketua kelas maju depan. Oke, mari kita tanda tangan ini yang menjadi kesepakatan. Silakan ketua kelas datang dulu. Oke, terima kasih Pak Kelas. Oke, tanda tangan saya sudah. Alhamdulillah, keyakinan sudah kita sepakati. Untuk afdolnya, mari kita ikrarkan keyakinan ini bersama-sama. Silakan kalian atau kita bersama berikan di depan kelas. Silakan dari depan. Keyakinan kelas 12 FPLA tahun 2023. Keyakinan kelas 12 FPLA tahun 2023. Toleransi, Toleransi, aktif, aktif,
peduli lingkungan, tepat waktu, tanggung jawab. SMK bisa. STMJ terima kasih. Oke, inilah kesepakatan kelas 12 FPA. Terima kasih semuanya. Budaya positif selanjutnya yaitu adalah kolaborasi antar mata pelajaran umum atau kalau di SMK bernama normatif dan adaptif. Yang pertama yaitu membahas capaian pembelajaran pada setiap mata pelajaran umum. Membahas mekanisme pelaksanaan kolaborasi antar mata pelajaran umum. Berikutnya yaitu membahas kesinambungan capaian pembelajaran antar mata pelajaran sehingga disepakati tema kolaborasi. Membahas jadwal pelaksanaan kolaborasi antar mata pelajaran, dan yang terakhir yaitu menyusun dokumen pendukung kolaborasi antar mata pelajaran. Berikut ini cuplikan dokumentasi persiapan kolaborasi antar mata pelajaran normatif adaptif. Pada bagian ini ditampilkan relasi antar capaian pembelajaran dan jadwal pelaksanaan kolaborasi mata pelajaran. Selanjutnya yaitu adalah umpan balik. Umpan balik yang pertama yaitu dari perwakilan murid. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bintang, saya merupakan ketua kelas dari kelas 12 FPK yang baru saja diberikan pelajaran oleh Pak Ami. Saya di sini mengucapkan terima kasih karena telah membimbing kami, juga ingin memberikan tanggapan mengenai pembelajaran tadi bahwa kelas itu memang harus kompak, tanggung jawab, disiplin, rajin, serta solid agar tumbuh menjadi kelas yang nyaman untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikutnya, umpan balik yang kedua merupakan perwakilan dari rekan sejawat. Halo, Assalamualaikum. Saya Wahyu Tomo, guru bahasa Inggris SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. Kemarin setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif, maka bisa saya simpulkan bahwa budaya positif itu sangat perlu dan sangat mungkin diterapkan di sekolah termasuk di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. Itu perlu kerjasama dan bergerak bersama di antara warga SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Demikian paparan hasil diseminasi budaya positif yang telah dilaksanakan di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia.